Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pertemuan ke-12, yaitu prinsip kerja interface. Perkenalkan, nama saya Ahmad Takdir dari kelas IF 18F dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Prinsip kerja interface. Di sini ada port paralel, port serial, dan port USB. Definisinya yaitu interface merupakan jembatan yang menghubungkan komputer dengan dunia luar. Port paralel merupakan salah satu antarmuka yang mudah digunakan untuk menghubungkan suatu alat elektronik digital pada komputer. Parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibanding serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Port paralel DB25 adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti printer model lama. Karena itu, parallel port sering juga disebut printer port. Perusahaan yang memperkenalkan port ini adalah Contronic, maka port ini juga disebut dengan Contronic port. Ini contoh konektor DB25. Contoh penggunaan atau peripheral. Contoh penggunaan port paralel DB25 sebagai berikut. Itu bisa digunakan di printer model lama, zip driver, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, atau joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel SCSI. Percobaan dengan TTL12 driver, external CD-ROM atau CD-RW driver, dan lain sebagainya. Parallel port itu metode pengirimannya banyak digunakan dalam berbagai aplikasi interface. Port ini memperbolehkan kita memiliki masukan hingga 8 bit atau keluaran hingga 12 bit pada saat yang bersamaan, dengan hanya membutuhkan sedikit rangkaian eksternal sederhana yang melakukan tugas tertentu. Port paralel ini terdiri dari 4 jalur kontrol, 5 jalur status, 8 jalur data. DB25 memiliki 25 buah pin dengan keterangan ada control pin, pin 4 request to send, pin 5 clear to send, pin 6 DCA ready, pin 8 receive line signal detector, pin 12 secondary receive line signal detector, pin 13 secondary clear to send, pin 19 secondary request to send, pin 20 TTE ready. Ini contoh gambar dari DB25. Nah, di sini ada timing pins. Ini adalah pins yang lainnya. Ada 1 sampai 3. 1 pin 1, 7, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 2, dan 3. Perusahaan yang perkenalkan port ini adalah Centronic dengan memperkenalkan dot metric printer pada tahun 1970. Maka port ini juga disebut dengan Contronic port. Tetapi setelah IBM dan Epson mengambil alih pasar printer dot metric, kemudian diikuti oleh Hewlett Packard di DeskJet printer berlaser dan segmen. Kebanyakan orang hanya sosialisasikan kata Tronic dengan port interface sendiri, bukan nama produsennya. Seperti HP mungkin ya. Sinyal pada parallel port dapat dijabarkan sebagai berikut. Strobe atau STB sinyal strobe merupakan fungsi sinyal input pada printer. Saluran ini diaktifkan komputer jika akan meneruskan data ke printer. Data 0 sampai data 7, sinyal data merupakan sinyal input pada printer. Sinyal data disinkronkan, diserempetkan oleh pulsa strobe. Acknowledge atau
ASCII. Sinyal ASCII merupakan sinyal output dari printer jika printer telah mengolah data yang diterimanya. Maka dalam waktu maksimal 30 mikrodetik ia memberikan sinyal jabat tangan handshake. Ini dalam bahasa Indonesia kata acknowledge berarti menyatakan telah diterima. Busy, sinyal busy merupakan sinyal output dari printer. Ketika printer menerima data atau mencetak sinyal ini diaktifkan, demikian pula jika ada gangguan atau status offline. Paper out atau paper M, sinyal out merupakan sinyal output dari printer. Sinyal ini akan terus aktif sampai kertas baru dipasang lagi. Misalnya ada trouble. Selected atau SLT. Sinyal selling merupakan sinyal output dari printer dengan sinyal printer memberitahu bahwa ia sudah terpilih dan keadaan aktif. Line fit merupakan jika sinyal ini diaktifkan, printer pada akhir setiap baris akan pindah ke baris selanjutnya secara otomatis. Error, keluaran ini aktif jika ada gangguan pada printer, sambung atau tidak menyala. Reset dengan saluran printer kembali keadaan awal atau pengaturan awal. Protokol EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda. 1. Siklus baca data atau data read. 2. Siklus baca alamat atau address read. 3. Siklus tulis data atau data write. Siklus tulis alamat atau address write. Di sini ada serial port. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirimkan secara berurutan serial, sehingga dalam satu detak atau satu waktu hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data yang berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Ini contoh dari serial port. Dari itu ada berapa macam. Ada 2 jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu 1. Sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersama dengan data pada pengirim dan penerima. Asinkron, pada asinkron clock tidak dikirimkan bersama dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Pada transfer data secara serial dikenal 3 istilah berikut, yaitu simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah. Contoh transfer data dari sensor ke infrared gitu. 2. Half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan, seperti HT. Contoh data menggunakan HT. Full duplex. Pada transfer data ini, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Transfer data dengan menggunakan telepon atau panggilan telepon gitu. USB port. Penggunaan serial pada port sangat terbatas dalam hal transfer data, sementara pengembangan teknologi memerlukan transfer data yang lebih cepat. Terus ini ada Universal Serial Bus atau disingkat USB adalah solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan port type lainnya. Di sini ada tipe USB Type B, Type C, dan Type A. Aplikasi dan rangkaian dengan USB. Ini ada Type B, Type A, Type B, sama. Keterangan pin konektornya, tegangan positif 5 volt, data minus, data plus, tegangan negatif. Sesuai dengan tujuannya dibuatnya konektor USB, yaitu memudahkan pengguna. Dengan sedikit tambahan komponen elektronika, konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut: resistor 60 ohm,
kondensator 10 ohm atau 16 volt dan 100 nm. LED-nya pilih warna sesuai keinginan Anda. Kelebihan dan keuntungan USB port. Keuntungannya mudah digunakan dan karena dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh OS. Dapat digunakan untuk banyak jenis peripheral, dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu, atau hot variable. Kecepatan yang berlipat dapat mencapai 5 GB per second untuk USB dengan 4 bus. Murah dan mengurangi pemakaian energi. Kelemahannya tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer, hanya efektif untuk jarak yang pendek, dibutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh. Tidak dapat digunakan untuk komputer-komputer tua karena ketidaksediaan portnya. Contoh kayak komputer generasi tahun 90-an kan itu masih pakai, misalnya kalau mouse itu pakai portnya itu yang pakai bulat kayak gitu. Kalau sekarang kan udah pada pakai USB. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.